dalam terapi yang saya gunakan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, kekuatan sayang ini. Jadi saat kata setelah terapi terjadi mukjizat, terjadi keajaiban, terjadi kesembuhan seperti yang sudah-sudah. Kok sembuh Pak, kok seger Pak, kok hilang penyakit saya? Tidak boleh terima kasih kepada saya. Terima kasih hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Widi. Tidak boleh kepada manusia. Ya. Nomor 2, selama terapi saya tidak menyentuh dari terapi. Siapapun yang diterapi, kalau nanti pas dipegang-pegang, Pak Lodi pegang-pegang, biarkan saja saya tidak pegang. Memang sering rasanya kayak dipegang, padahal saya tidak pegang. Ya. Nah, nomor 3, saya adalah orang yang sangat menghormati semua agama. Di mata saya semua agama sama dan sempurna. Bukan cuma ada satu, surga cuma ada satu. Nanti kalau kita sudah mati ketemu lagi di luar, mau kemana tempatnya cuma itu aja. Ya. Jadi di mata saya agama Bapak Ibu semua sempurna. Tetapi karena saya beragama Katolik, otomatis saya beragama Katolik. Tapi di hati saya, di mata saya, agama Bapak Ibu sempurna. Nomor 4, ini paling penting. Sampai detik ini saya sudah punya murid banyak sekali. Sudah lewat dari 2050 murid saya. Semua murid sudah jago terapi seperti saya. Siap tempur lawan leak, lawan santet, lawan setan, udah jago, boleh jadu. Ya? Nah, murid saya nyebar di mana-mana, luar kota, luar pulau, luar negeri, kapal siap. Kemarin saya ke Sumbawa, nemu murid juga sudah ratusan punya murid di sana. Ya? Tetapi saya tidak punya guru. Setiap 3 bulan murid saya bertambah. Di acara training berikut bulan Juli, tanggalnya saya lupa. Itu sudah ratusan yang mendaftar ya. Setiap 3 bulan rata-rata murid saya bertambah 300 sampai 500. Tapi saya tidak punya guru. Saya punya hobi melali, punya hobi bercanda, punya hobi yang banyak-banyak. Tidak pernah belajar dari siapapun. Tapi pada suatu malam, sekitar jam 9 malam, 8 tahun yang lalu, tepatnya bulan Februari, di dalam hutan di Desa Serat di Singaraja, tiba-tiba Tuhan pakai saya dan saya dibimbing. Kalau Bapak Ibu tanya guru saya siapa, guru saya adalah Desa yang dewasa alias Tuhan alias Allah. Langsung Tuhan yang membimbing saya. Nah, makanya kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Pak Rudi, kenapa Pak Rudi tidak takut sama leak? Saya tidak takut sama leak karena saya bukan muridnya manusia. Kalau saya muridnya manusia, mungkin saya takut sama leak. Saya adalah murid dari Sang Yang Widi, tidak takut sama apapun selain kepada guru saya. Itu sebabnya kenapa sekarang ini Raja Leak, Ratu Leak di Bali sudah habis saya sikat semua. Ya. Jadi kalau ada leak, itu leak baru belajar. Leak masih TK, masih SD, masih SMP. Yang sudah guru-gurunya sudah raja, sudah ratu, sudah profesor, sudah saya habisi semua. Nah, tetapi kalau orang bertanya, Pak Rudi, apakah Pak Rudi anti sama leak? Apakah Pak Rudi anti sama santet? Apakah Pak Rudi tidak senang orang sakti? Bukan begitu. Mau belajar leak, belajar nyantet silakan. Mau jadi orang sakti bisa mengkeber jadi api, jadi gordama silakan. Asal jangan nyakitin orang. Kalau dia tidak nyakitin orang, mau sakti untuk dirinya sendiri saya biarkan. Tapi kalau berani ganggu orang, saya pasti akan turun. Kalau saya sudah turun, tidak usah bicara 1, 2, 3 leak. Asalkan memang jahat, bawa sini leaknya semua saya tantang. 1 Bali bawa sini semua leaknya. Saya sendirian. Hanya saya latih kekuatan dari ide Sang Yang Widi dari Tuhan dan Allah. Yang menang siapa? Tuhan atau leak? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan. Bapak Ibu, kalau saya berbicara begini, sering sekali direkam di video. Nanti video beredar kemana-mana. Nanti di internet, di YouTube, di Yahoo, ya, di download, di copy dari HP. Memangnya Bapak Ibu pikir leak anak gedek nonton itu? Baru ini, itu saja nantang-nantang, itu saja ngumut nih. Mati ya Mas nih. Banyak sekali leak berusaha membunuh saya. Ujung-ujungnya yang mati adalah leaknya, atau bahasa Inggris bangke, ya. Ada leak menyerang saya mati, ada yang ngangkat mati. Saya anak buah dari Sang Yang Widi tidak bisa disentuh secara niskala. Ada leak mendekat karena itu kampung saya meledak duluan. Yang paling penting pelajaran pertama yang diajarkan Tuhan kepada saya sebagai murid yaitu saya tidak boleh sok tahu, saya tidak boleh sok pintar. Ya. Pak Rudi yang terapi nanti penyakitnya apa? Tidak tahu sih, tawang kenuning. Saya tidak boleh nebak-nebak kayak dukun nggak paranormal. Pasti GB, pasti begitu, pasti buka iman niskala. Ada orang naik ketik mau samar leak santet saya tidak boleh seperti itu. Penyakitnya apa? Tidak tahu. Siapapun yang terapi nanti akan maju di depan, duduk di depan, saya akan terapi tidak saya sentuh sama sekali. Kita gunakan kekuatan dari Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan. Dan penyakit biasa ya bereaksi biasa. Tapi kalau memang bebannya, memang ada yang naik, masih ketara waktu terapi, tidak mungkin menggabung. Tapi yang menentukan bukan yang terapi, bukan Bapak Ibu, bukan saya. Biarkan Tuhan. Yang mula ada ya ada, yang sini ya sini. Jelas? Nomor 5, selama terapi dilarang keras merokok. Sekarang asal rokok negatif bisa berlaku saya. Tidak ada yang boleh rokok. Jelas? Oke, terakhir saya mau tanya, apakah sudah ada yang tahu penerbangan saya ke Cina besok? Malam. Ya. Yakin? Ya. Ibu sudah bilang? Sudah. Oke, kalau gitu fotonya saya ambil dari mana? Mana perjalanan kita tuh?